Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa qala ta'ala aidan wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mungkin sudah agak terlambat ya, karena sawalnya sudah lewat ya, sawalnya sudah betul kok dah ya. Meskipun terlambat, saya tetap mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Yang kedua, mohon maaf ya, wabil khusus pekan ketiga bulan Ramadan itu saya pulang ke Rembang, supaya nanti Lebaran bisa di Solo. Sebab di Rembang kan sudah nggak ada ibu bapak, sehingga pulang itu ke tempatnya Pak Lek ya. Pak Lek satu, Pak D satu. Masih ada satu Pak Lek tapi tidak sempat dikunjungi ya, karena perusahaannya ya itu terus tak liburkan terpaksa ya. Nah baik, itu ya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau tidak salah saya bab 9 nih, betul ya? Kalau halamannya 61, bab 9 halamannya 61 untuk kitab Riyadhus Shalihin hafalan, Riyadhus Shalihin untuk hafalan. Betul ya, insya Allah ya. Bab ke-9, babnya adalah bersegera mengerjakan kebajikan. Jadi begini, di sini ada dua hal yang mungkin patut kita cermati. Antara mengerjakan kebajikan itu satu hal, yang kedua bersegera itu hal yang lain. Jadi yang diperintahkan itu adalah bersegera untuk melakukan kebajikan, tidak menunda-nunda melakukan kebajikan. Kalau kebajikannya itu jelas satu hal yang diperintahkan oleh syariat. Nah, satu hal yang menurut saya itu kebajikan. Memang kita kebajikan itu maknanya itu memang masih sangat umum sekali, sehingga perlu kita mendefinisikan ya, kebajikan itu yang seperti apa. Barangkali yang dekat dengan kebajikan itu adalah misalnya huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan kematian untuk menguji kalian semuanya mana yang paling baik amalnya. Jadi itu makna kebajikan itu identik dengan ahsanu amala. Memang kalau di dalam surat yang lain itu ada kebajikan, itu maknanya itu istilahnya spesifik
itu adalah sodako. Misalkan gini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Jadi kalian tidak mencapai kebajikan sampai kalian menginfakkan sebagian apa yang kalian senangi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Jadi kalian tidak akan bisa mencapai kebajikan sampai kalian menginfakkan yang kalian senangi, yang kalian sukai. Jadi itu berarti memang ini istilahnya antara kebajikan, kemudian ahsanu amala. Itu memang maknanya itu sangat luas sekali, Jadi bisa mencakup semua hal, ya bisa sedekah bisa. Kemudian bisa sholat bisa, puasa bisa, jihad fisabilillah bisa. Misalnya tentang bersegera melakukan kebajikan ya, terkait jihad itu ada seorang sahabat yang ketika tiba-tiba beliau mendengar pengumuman jihad fisabilillah. Nah, beliau itu istilahnya ya masih daharan korma. Tapi tiba-tiba mendengar seruan untuk jihad fisabilillah. Maka beliau kemudian ngelepeh kormanya untuk segera memenuhi panggilan jihad fisabilillah. Itu berarti dalam hal ini masuk di dalamnya bersegera untuk melakukan jihad fisabilillah. Misalnya lagi ya, bersegera untuk mengerjakan sholat. Sebab kalau kita tunda-tunda itu takutnya nanti ketunggul ketunggul kegiatan lain, sehingga kita itu malah mengakhirkan, malah nunda-nunda. Nah, itu sering kali begitu. Nah, berarti di sini adalah ada ada bersegera untuk mengerjakan sholat, bersegera untuk infak fisabilillah, bersegera untuk jihad fisabilillah. Jadi memang ada kebajikan itu maknanya umum, bisa banyak hal. Makanya tadi saya sampaikan ayat dialah Allah yang menciptakan kehidupan, kematian, kehidupan untuk menguji kalian mana yang bagus amalnya. Itu ada dua syarat ya. Itu tafsiran dari seorang ulama namanya Qodiyah. Apa itu ahsanu amalan tadi itu? Adalah sesuai syariat. Yang kedua adalah ikhlas. Nah, jadi sesuai syariat Jadi kalau begitu kebajikan yang dimaksud di bab ini ada segala amal yang sesuai syariat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai syariat dan ikhlas. Amal kalau tidak sesuai syariat itu tertolak. Sebagaimana sabda Nabi ya, siapa yang mengada-ada dalam urusan ini maka dia tertolak. Man ahdasa fina siapa yang mengada-ada dalam urusan agama ini, yang man amilan laisa fi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang itu tidak ada dasarnya maka tertolak. Man amilan laisa fi amruna fa huwa raddun. Berarti itu syaratnya satu sesuai syariat. So kalau tidak sesuai syariat itu tertolak. Yang kedua itu ikhlas karena Allah. Jadi kalau tidak ikhlas karena Allah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa kalau begitu? Kalau ditolak ya itu laksananya adalah debu-debu yang ada di atas batu kemudian turun hujan. Nah, jadi itu amal baik itu syaratnya dua. Dari tafsir
Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu syaratnya dua, sesuai syariat sama ikhlas karena Allah. Ikhlas tapi enggak sesuai syariat ditolak. Sesuai syariat tapi tidak ikhlas ditolak. Di syarat itu dua. Itu tafsir dari Qadhi'iyah. Tafsir dari Qadhi'iyah. Nah, dari situ berarti kebajikan di sini itu mencakup semua hal. Nah, itu ada dua. Satu perintah, satu larangan. Nah, kalau larangan itu kan ya tinggal meninggalkan saja. Namanya larangan, tinggal kita tinggalkan saja. Memang dalam larangan itu ya, dalam larangan itu yang kita bisa mengambil pelajaran dari bapak kita namanya Adam alaihissalam itu memang dinilai oleh Al-Quran itu ya. Kenapa kok sampai memakan buah yang Allah larang? Itu Allah tidak mendapatkan dalam diri Adam itu adalah azam, tekad yang kuat. Nah, tekad yang kuat. Jadi kalau begitu, sebenarnya kan larangan begini, larangan kan ya tinggal meninggalkan saja, tinggal meninggalkan saja. Sebenarnya larangan itu tidak membutuhkan effort. Misalkan gini. Mas, rokok itu sebagian ulama mengatakan haram, memang sebagian mengatakan makruh, tapi sebagian mengatakan haram. Nah, ada orang mengatakan ini, aku urung kuat nih ninggal rokok, lu karena ninggal kok nggak kuat. Ini sesuatu yang aneh. Nah itu apa? Karena dia tidak punya azam, tidak punya azam. Jadi kan hanya tinggal meninggalkan enggak loh. Tapi dia bilang nggak kuat. Oh, karena ini galau nggak kuat. Berarti apa? Itu azamnya tidak ada. Azamnya kurang. Niatannya kurang. Sekarang itu naudzubillah min dzalik ya. Itu banyak di sosial itu banyak orang selingkuh. Naudzubillah min dzalik. Nah, karena ini galau masa gak iso? Karena ini galau tinggalkan. Loh gak iso. Karena ini galau gak iso. Ini yang aneh. Berarti itu memang dia tidak punya azam, dia tidak punya tekad. Nanti kalau jadi apa ya, amal itu nanti ada yang berupa larangan, ada yang berupa perintah. Sebenarnya kalau larangan tinggal meninggalkan saja, saja. Itu namanya lah tidak butuh ini, tidak butuh effort itu tenaga untuk meninggalkan. Dia karek meninggalkan. Tapi orang sering mengatakan aku orang kuat kok meninggal. Karena kok nggak kuat, bukan tinggal meninggalkan. Kok bilang nggak kuat gimana ya? Karena meninggal kok nggak kuat. Berarti apa? Dia tidak punya azam, Nah kalau bapak kita Adam alaihissalam itu memang ada dua unsur ya, kelupaan. Jadi yang kedua itu memang Allah tidak melihat adanya azam, tidak melihat adanya azam yang kuat. Tapi setelah itu kan beliau menyesal ya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gitu ya, dia menyesal. Maka setelah itu Allah memilihnya dan mengangkatnya menjadi seorang nabi. Allah mengampuninya, menerima taubat dari beliau. Allah memilihnya sebagai seorang nabi. Nah jadi itu orang meninggalkan sesuatu itu lalai. Yang kedua itu adalah tidak ada azam. Nah tapi karena bapak kita Adam itu langsung sadar kan ya, terus beliau bertobat. Rabbana dzalamna anfusana. Nah sekarang gini, kita sebagai anak cucu dari mbah kita, bagaimana untuk menghindari kelalaian? Nah, memang untuk menghindari kelalaian itu diantaranya adalah hadir di majelis ilmu. Sebab di majelis ilmu itu ada namanya peringatan. Itu pertama ya. Jadi memang itu ya hadir di majelis ilmu supaya kita tidak lalai, tidak lupa. Itu di majelis ilmu itu diingatkan. Kemudian mendengarkan
mau itu. Kadang-kadang orang itu Jumatan ya, ini kalau saya kan ibu kan tidak pakai Jumatan. Itu kalau saya pakai Jumatan itu ada orang itu datang Jumatan ya, mungkin cuma capek atau apa, tapi dia tidak mau melawan capeknya. Jadi memang datang langsung makan, tidur. Itu ada begitu. Nah itu ya jadi dia kan tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotibnya, oleh khotibnya. Padahal itu di khotib itu khotibnya itu mesti dia menyeru ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Padahal dia datang di khutbah tadi adalah untuk diingatkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Jadi untuk menghindari kelalaian itu kita mendengarkan nasihat-nasihat. Untuk menghindari kelalaian adalah mendengarkan khutbah. Kalau hari raya ibu-ibu itu diperintahkan untuk menghadiri khutbah. Nah, kalau hari raya ya, ibu-ibu itu diperintahkan untuk menghadiri khutbah. Sehingga yang nanti pas haid itu dia tidak ikut sholat, tapi mendatangi ceramah, mendatangi khutbah. Juga ibu-ibu itu dulu pernah merasa merry sama bapak-bapak di zaman Nabi Muhammad. Karena apa? Karena bapak-bapak itu setiap kali itu bisa mendengar Rasulullah SAW menyampaikan amanah, menyampaikan wasiat. Nah, lantas ibu-ibu merry. Loh, bapak-bapak tiap hari itu loh, itu ada kesempatan untuk mendengarkan wasiat-wasiat Nabi, mendengarkan khutbah Nabi. Nah, karena itu ibu-ibu minta kepada Nabi untuk disediakan satu waktu. Nah, untuk apa? Mendengarkan mauidhah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyanggupi permintaan ibu-ibu untuk menyampaikan mauidhah. Nah, jadi pengajian khusus ibu-ibu itu ada sunnahnya. Karena zaman dulu Rasulullah pernah diminta oleh ibu-ibu dan Rasulullah menyanggupi. Di hadis mengenai hal menyanggupinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan ya, hadis mengenai hal itu istilahnya ada kelanjutannya kan. Terus Rasulullah mengingatkan di antara hal yang Rasul saksikan di neraka ya, banyak wanita-wanita jadi ahlun nar sebab mengkufuri suaminya. Suaminya. Wanita jadi ahlun nar sebab mengkufuri suaminya. Makanya ibu-ibu yang hadir di majelis ini itu jangan sampai yang hadir di majelis itu wani karo bojone. Ngaji nang ndi karo bojone wani. Nah, itu jangan sampai. Nah, itu Nabi mengingatkan kepada ibu-ibu yang mengkufuri suaminya. Itu Nabi menyaksikan wanita-wanita jadi ahlun nar itu karena mengkufuri suaminya. Apa itu mengkufuri suaminya? Adalah ketika suaminya ya ada hal yang tidak berkenan dari ibu-ibu ke suaminya, terus dia katakan sakloe urip ora tau apik ya. Jadi kebaikannya itu lupa. Yang diingat-ingat itu kesalahannya. Nah, itu namanya mengkufuri suami. Nah, baik, kembali ke jadi itu untuk menghindari lalai lupa itu memang hadir di majelis ilmu, mendengarkan khutbah, mendengarkan mauidhah itu adalah untuk menghindari lupa. Nah, kalau azam itu dirinya masing-masing. Kalau azam dirinya masing-masing. Azam itu tekad. Nah, tekad untuk meninggalkan. Nah, yang jadi saya itu ada perintah, ada larang. Misalnya ada nawahi, ada awamir, ada nawahi, ada. Nah, kalau awamir, kalau perintah itu memang membutuhkan effort, membutuhkan tenaga untuk melakukan. Jadi sebenarnya ya perintah itu lebih berat. Sebenarnya begitu karena dia membutuhkan effort. Tapi kalau larangan kan
tinggalkan. Namun seringnya orang itu karena tinggal nggak mampu, bilang nggak mampu, padahal tinggal meninggal itu sebenarnya azam. Tetapi kalau perintah itu memang membutuhkan effort, effort. Nah, ibu yang dirahmati Allah, maka kita harus mengetahui falsafah dari menjalankan perintah. Memang menjalankan perintah itu yang perintah itu memang adalah membutuhkan effort. Apa akibatnya? Memang ada capek, ada kesel, ada capek, ada kesel, ada capek, ada kesel. Memang kalau kita jalan perintah enak kesel, enak capeknya. Tapi kesel capek tadi hilang, yang tersisa adalah pahala. Itu falsafah yang harus kita pegang. Memang kita misalkan nih, ibu-ibu kegiatannya adalah murojaah. Nah ini kan ada murojaah tahsin, hafalan kan harus dimurojaah. Kalau nggak dimurojaah ya lupa. Dimurojaah lupa. Saya tuh punya hafalan. Kalau nggak dimurojaah ya lupa. Opo ya lali. Tapi kalau dimurojaah itu insya Allah tidak lupa. Meskipun orang tuh katanya hafalannya kuat. Nah kalau tidak dimurojaah itu lupa. Di situ membutuhkan effort. Misalnya ya murojaah membutuhkan effort, menahan ngantuk, menahan lapar dan sebagainya. Nah itu misalnya ya perintah untuk membaca Al-Quran, menjaga Al-Quran itu butuh effort. Misalkan kemarin ibu-ibu menjalankan puasa Ramadan ditambahi 6 hari bulan Syawal, itu kan perintah. Itu perintah itu memang ada effortnya, ada usaha, usaha. Nah, karena itulah dia mendapat pahala. Tapi larangan meninggalkannya juga dapat pahala. Larangan tuh meninggalkannya juga dapat pahala. Nah, makanya di sini bab ini mencakup dua hal ini, yaitu mencakup meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Nah, kalau larangan ya ibu-ibu yang dirahmati Allah itu ya tadi itu ya tidak membutuhkan effort, sehingga kita ya hanya karek ninggalkan toh. Meskipun demikian Allah memberi pahala. Maka itu namanya karunia dari Allah. Tapi kalau perintah memang itu membutuhkan effort, membutuhkan tenaga. Tapi memang tenaga ada capek, ada kesel kan ya. Ada capek, ada kesel itu ya. Itu tapi setiap capeknya, setiap keselnya pasti dibalas. Misalkan ibu-ibu berangkat ke majelis taklim ini, ada jalan kaki, ada naik motor. Alhamdulillah bensin nggak naik gitu ya. Yang naik yang Pertamax turbo. Kemarin saya ngisi bensin, Pak naik Pak. Yang naik Pertamax turbo Pak. Kalau Pertamax biasa nggak naik. Alhamdulillah dia nggak naik. Nah itu istilahnya membutuhkan ibu pengajian sana sini bensin gitu kan ya. Terus tenaga, capek, kesel. Nah itu harus kita pahami. Harta yang kita keluarkan untuk melakukan kebajikan, capek yang menimpa kita melakukan kebajikan itu akan diganti oleh Allah dengan pahala. Makanya itu dan di sini adalah perintah untuk bersegera. Biasanya kalau pas perintah bersegera itu biasanya pas Syawal itu dikutip ayat wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardunas samawati wal uiddat lil muttaqin. Nanti kan ya. Nah, itu adalah segeralah untuk mendapatkan ampunan dan segeralah untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, itu nanti ada effortnya. Misalkan orang yang meninfakkan hartanya di masa longgar maupun masa sulit itu butuh effort kan. Menahan amarah itu larangan. Menahan amarah, memaafkan orang, nah itu adalah
apa ya istilahnya, lebih ke fadhoil, keutamaan, akhlak itu akhlak. Jadi ini tadi belum saya sampaikan tentang akhlak. Jadi apa itu menahan marah. Kalau marah itu nggak bisa ditahan. Maksudnya apa? Menahan untuk melampiaskan marah. Kalau marah nggak bisa ditahan. Kalau manggel, kalau didolimi orang manggel. Jadi nggak bisa hilang. Ojo manggel enggak. Maksudnya adalah melampiaskan amarah. Nah kemudian memaafkan orang. Oh iya, memaafkan orang kan termasuk kebajikan ya. Akhlak juga ada awamir, ada nawahi, ada etika, ada etika, ada akhlak. Jadi kurang satu. Jadi di sini menyangkut tiga itu, yaitu awamir, melakukan perintah-perintah, meninggalkan larangan-larangan, dan berakhlak dengan akhlak yang terpuji, dengan akhlak yang mulia. Makanya kan ayat wasa itu tadi kan, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang yang bertakwa yang menginfakkan hartanya di longgar dan sempit, kemudian menahan amarah dan memaafkan manusia. Nah itu ya. Terus bertobat. Di waladina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, karena orang-orang yang apabila dia melakukan kekejian atau mendolimi di sini, ingat kepada Allah, aku kok dolim, aku kok fahisah. Padahal dolim, mendolimi diri sendiri adalah mendolimi saudaranya, Kenapa kok diri sendiri? Karena Muslim itu cermin Muslim yang lain. Al muslimu mir'atu akhihi. Muslim itu cermin Muslim yang lain. Makanya kan mendolimi diri. Atau melakukan kekejian. Kekejian tadi saya contohkan ya. Kekejian itu adalah spesifik. Biasanya terkait dengan asusila, yang tindakan asusila. Nah, apabila dia melakukan kekejian atau mendolimi, dia ingat pada Allah, jadi tidak ingat dan harus kadung. Nah, lalu dia memohon ampunan, dan tidak ada yang memberi ampun kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak terus menerus dan tidak terus dalam melakukan keburukan tadi. Nah itulah ayat yang sejalan dengan hadis ini. Wasari'u ila maghfirah. Nah, kalau di hadis ini ditegaskan, biasanya lebih istilahnya lebih disangatkan, lebih penyangatan. Makanya Nabi bersabda demikian. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pola bersabda, badiru, bersegeralah kalian semua, bil a'mali, dengan amal-amal, fitnatan, takut ada fitnah, maksudnya sebelum fitnah itu datang, takut ada fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, di mana fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Kayak apa sih fitnah itu? Yusbihur rajulu mu'minan, pagi seseorang itu masih mukmin, tapi wa yumsi kafiron, dan sorenya menjadi kafir. Atau wa yumsi mu'minan, sorenya mukmin tapi wa yusbihu kafiron, paginya itu menjadi kafir. Ya bi'udinahu, dia itu adalah menjual agama, bi'aradin minat dunia, untuk mendapatkan kepingan dunia, untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Nah itu apa itu istilahnya, segeralah beramal sebelum fitnah datang. Jadi fitnah di sini itu menyebabkan seseorang pagi muslim, sorenya kafir, sorenya muslim, paginya kafir. Itu dia terkena fitnah yang parah. Tapi tentunya fitnah itu
bertingkat-tingkat, bertingkat-tingkat. Nah, memang tingkatan yang parah adalah sampai menyebabkan orang kafir. Akan tapi ketika setan itu tidak mampu menggoda manusia sehingga jadi kafir, maka setannya itu istilahnya apa ya? Menurunkan targetnya. Nah, ini saya ulangi ya. Kalau sampai kafir itu kan memang target tertinggi dari setan. Dari setan. Tapi kalau dia tidak bisa mencapai target tinggi tersebut, maka setannya itu menurunkan targetnya. Sehingga apa? Orangnya tidak jadi kafir, tidak kafir. Tapi misalnya dia meninggalkan perintah-perintah yang sunnah, nah, ya, melakukan larangan-larangan yang makruh. Nah, itu setannya menurunkan target. Dia tidak kafir enggak, karena sulit dia menjadikan seseorang jadi kafir, itu sulit sekali. Maka dia turunkan target, yaitu apa? Dia disibukkan untuk perkara-perkara yang di dalamnya ada manfaat untuk sesama manusia. Dia disibukkan perkara-perkara yang lain ya, sehingga meninggalkan hal-hal yang dalamnya ada zikrullah. Disibukkan perkara-perkara yang di dalamnya itu dia bisa memberi manfaat ke orang. Misalnya sebagai contoh, mancing itu kan ya mubah saja, ya kan? Mancing enggak ada larangan kan? Mancing apa terlarang? Ya enggak. Mancing tentunya tidak terlarang. Tapi kalau di depan rumahnya ada masjid, dia bisa berkiprah banyak di masjid tersebut. Tapi karena ingin sesuatu, mancing. Kalau orang daerah saya Rembang 3 hari gitu kan ya, di kapal gitu kan ya. Ya apakah dosa? Enggak dosa. Nah, tetapi andai dia misalnya memakmurkan masjidnya selama 3 hari itu ya, banyak pahala, tapi dia kalah sama hobinya. Apakah terlarang? Tidak terlarang. Enggak terlarang. Toring itu terlarang atau enggak? Toring tidak terlarang. Tidak ada larangan toring, tidak ada. Tapi kalau ustadz, aku tak toring yo, ngajine peresik. Nah, ini problemnya. Ya, apakah ustadznya dosa? Tidak dosa. Tapi nek dia toring terus meninggalkan ngisi kaji ya, tentunya dia kehilangan keutamaan menyebarkan ilmu. Apakah mancing toring dosa? Nah, itu adalah namanya tipuan setan, fitnah. Cuman setannya tidak sampai bisa mengkafirkan orang, tapi dia menurunkan targetnya. Jadi begitu. Jadi dia disibukkan untuk perkara-perkara. Nah, kemudian kalau seperti itu, nanti bisa naik lagi setannya, naikkan target. Dia perkara-perkara yang sebenarnya sih tidak salah ya. Maksudnya masih dalam batas syariat. Tapi campur baur di dalam satu hal antara perkara-perkara yang masih sesuai syariat dan perkara-perkara yang tidak sesuai syariat. Contoh tadi ya, Ustadznya mau toring, kan tidak salah kan? Toringnya tidak salah. Toring kok salah ya nggak salah ya. Tapi masalahnya, nah ini setannya naikkan target ini. Wah, lah kok nek toring koncone kan oke, ya kan? Koncone naik motor banyak. Toring bener banyak ya kan? Koncone oke banget. Nah, ketika koncone oke banget itu, nek wis sampai lokasi, wah yo mau nganggur tok ya, seneng ngono karaokean. Nah, joget-jogetan aja di situ. Makanya ada hadis adalah seseorang tidak terhitung mencapai derajat yang bertakwa
gitu ya, sampai dia meninggalkan hal-hal yang memang seperti tadi itu. Memang awalnya itu tidak dosa, tapi kemudian bisa terjerumus ke dosa. Nah, lama-lama menikmati. Nah, Ustaznya menikmati lalai. Dia lalai hal itu. Nah, ketika lalai setelah dia bisa jadi paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya kafir, paginya mukmin. Makanya itu kalau kita istilahnya apa ya? Istilahnya dalam hal ini butuh senang-senang, butuh senang-senang ya sama orang-orang itu. Menurut saya pribadi ya, itu adalah ya bersenang-senang sesama circle. Nah, sama circle, sebab nanti kalau sesama circle nanti ada batasannya, ada batas. Nah, wis mengingatkan sakmene wae ora usah tambah ya toring. Seneng-senengnya sholat jamaah bareng ya kan. Nah, sebatas itu. Tapi kalau kita dengan circle yang macam-macam, nah itu fitnah datang. Makanya kan fitnahnya adalah kenapa kok bisa jadi pagi mukmin sore kafir, sore mukmin pagi kafir? Karena dia menikmati dunia. Nah, dia menjual akhirat dengan kenikmatan. Nah, itu sebabnya itu. Nah, ini ya. Ini adalah untuk perkara-perkara yang sifatnya sehari-hari. Tapi memang ada hal kayak begini itu ya. Itu sifatnya itu politis. Sifatnya nah, kalau politis itu ngeri sekali. Maksudnya apa itu politis? Dia itu naudzubillah ya. Itu istilahnya menjadi agen orang kafir. Dia nanti menceritakan data-data orang Islam, itu data-datanya apa nanti diserahkan ke orang kafir. Ini yang baru viral kan, seorang hafid Quran kan ya, yang baru viral itu saya sudah sebelumnya ada ya, istilahnya menduga ketika apa di kepolisian itu dilaporkan sulit, itu sangat mungkin sekali memang beliaunya itu kan ya, yang baru rame ya, Syekh dari Mesir itu kan ya, yang baru rame itu adalah agen, seorang agen. Jadi dia tuh nampaknya berkumpul sama ustadz-ustadz di Indonesia itu kan ya, untuk memetakan ini ustadz yang anti Israel, ini ustadz yang ini dia tahu betul daerah-daerahnya mana saja itu dia tahu betul. Ya, sisik melek. Dia memang seperti itu. Nah, ini padahal dia hafid. Jadi itu memang kalau hal politik itu mengerikan sekali. Hal itu mengerikan sekali. Memang selain itu yang bersangkutan punya hasrat yang menyimpang, Mestinya ketika sudah diketahui itu mestinya tuh tanggap, yang di atas tanggap. Jadi kok ini harusnya disampaikan. Kalau dibiarkan akhirnya sudah terlanjur kayak gini. Itu kalau menurut saya itu dia tuh sudah dari sononya tuh sudah melakukan hal itu diketahui oleh agen. Kan kalau di Mesir kan banyak Yahudi. Di Mesir itu adalah kan aneh, coba ibu-ibu perhatikan ya. Mesir itu ketika Gaza diblokade kan ya, Gaza diblokade oleh Israel, Gaza diserang, Mesir kan tidak mau membukakan pintu, Mas ya, lihat berita kan. Tapi ketika Yahudi diserang Iran, Mesir malah membukakan pintu untuk mengungsi Israel. Aneh itu kan, coba kan aneh sekali. Mungkin sebagian ibu pernah ngikutin acara penggalangan dana untuk Palestina. Kemudian mungkin ada ceramah ya, ada penceramahnya menceritakan bantuan ibu-ibu yang diserahkan itu kan di Mesir dulu. Itu oleh orang Mesir itu disuruh nyewa tempat. Itu loh. Itu mungkin pernah jangan ikutin dulu Ustaz
IIM ya, saat ini menyampaikan gimana di pas penggalangan dana itu diceritakan di mata Najwa itu kan, Universitas Mata Najwa. Itu memang itu ulah Yahudi yang ada di Mesir. Nah, ada orang-orang yang hafid Quran, dia punya cacat, punya aib. Terus digarap sekalian oleh agen ya Yahudi. Oke, wah. Ini sudah pernah konangan atau apa kan ya? Dia kan punya catatan, aibnya ini. Nah, maka langsung sekalian ditutupi ya, disisipkan ke negeri-negeri yang lain. Itu tidak hanya Indonesia kok, Indonesia di mana ada kayak gitu, banyak sekali. Nah, jadi hal semacam itu tuh yang terkait politik. Politik ngeri sekali kalau tadi kan yang terkait hal keseharian, keseharian. Kalau itu lebih ngeri lagi. Pagi mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Itu kalau yang terkait politik itu memang lebih mengerikan, mengerikan. Nah, ya, tapi tadi yang saya cerita tadi kan hal yang biasa, tapi dia tuh sebenarnya mengerikan. Kan intinya sama. Setan itu membujuk manusia dengan cara yang sangat halus sekali. Halus itu tidak kok langsung ya. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti manusia menjadikan setan sebagai temannya. Terus setannya membisikkan ukfur, kafirlah. Hanya manusianya kafir loh. Ya istilahnya ukfur kafir lagi ya. Setannya tidak nonton ukfur, tapi dikasih ini. Terus lama-lama jadi kan. Nah, ketika dia kafir, setan mengatakan saya berlepas diri. Ya kan? Iya, apa tuh? Ini bari uming minka. Ini akhafullah. Saya malah takut pada Allah. Nah, itu begitu. Nah, baik itu hadis yang pertama. Jadi memang itu fitnah itu kayak gitu. Namanya fitnah. Jadi jangan dibayangkan arti fitnah itu adalah nuduh orang tanpa bukti, bukan itu. Itu juga fitnah juga, tapi bukan yang itu. Nah, jadi fitnah itu maknanya mustarok. Namanya harusnya satu kata punya banyak makna. Nah, termasuk memfitnah itu adalah nuduh orang tanpa bukti, itu fitnah. Itu fitnah. Nuduh orang tanpa bukti itu adalah fitnah. Kenapa kok fitnah? Karena kan yang dituduh ya, kena ujian. Nah, namanya fitnah juga. Tapi yang dimaksud fitnah di sini adalah kekafiran, kesirikan, kemaksiatan, itu adalah fitnah. Jadi fitnah itu mempunyai banyak makna atau mustarok. Nah, memang betul nuduh orang tanpa bukti itu namanya fitnah. Tapi yang dimaksud di sini itu bukan itu. Tapi apa? Nah, itu adalah kekafiran, kesirikan, kemaksiatan. Jadi artinya adalah beramalah engkau sebelum datang sebelum datang hal-hal yang menyebabkan kekafiran, menyebabkan kemaksiatan. Atau tadi setan ketika tidak berhasil untuk membuat kafir, nah itu dia diturunkan targetnya, senang-senang, tapi nanti dibalikkan lagi oleh saya. Makanya di cerita Israel itu ada cerita namanya Barseso. Namanya Barseso. Wah, cerita Barseso cerita Israelia. Tetapi memang di hadis-hadis Nabi itu banyak cerita semacam itu, yaitu istilahnya seorang dari kalangan Bani Israel, yang dia itu ahli ibadah, tapi kemudian balik menjadi orang kafir, Itu contohnya banyak sekali. Ada ahli ibadah ya, yang kemudian dia istilahnya mencicipi minuman keras, terus dia sidik tok orang popo ngincipi. Nah, bareng ngincipi minuman keras yang sedikit, kelihatannya sedikit, nggak sampai pekat pun ya, tapi geliyeng dia. Itu geliyeng. Nah, karena geliyeng itu
setannya mendatangkan seorang perempuan. Nah, dia sadar loh, saya kok begini ya. Terus setannya mendatangkan saksi. Nah, wah takut orang ada gelodak-gelodak loh, ada uang. Wah, kok karo wong itu tak pateni sisan. Nah, jadi hal kecil berdampak maka segeralah kita beramal, maksudnya entah melakukan kebaikan maupun meninggalkan larangan ya, sebelum datang fitnah. Fitnah itu seperti potongan-potongan malam yang gelap. Dampak yang paling kerasa adalah pagi mukmin, sore kafir. Sore mukmin, pagi kan kafir. Nah, baik, hadis yang berikutnya 2 hadis. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Nabi. Berkata Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, ja'a rajulun, datanglah seseorang ila Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayus shadaqati a'dhamu ajran, sedekah mana yang pahalanya paling besar? Nah, Nabi katakan, qala, menjawab Nabi, anta shadaqah, kamu bersedekah, wa anta sahih, sedangkan kamu tuh badanmu itu sehat, masih sehat. Kenapa kok sedekah sehat pahalanya besar? Karena wong sehat doyan mangan, wong sehat itu doyan dolan. Nah, terus duitnya orang belum mangan kabeh, ora dolan kan kabeh dipakai untuk namanya dia pahalanya sangat besar. Engkau bersedekah sedangkan engkau sehat wal afiat. Sahihun, lagi apa ya istilahnya, sahihun itu kikir pada harta. Maksudnya, wah aku saya butuh ini, saya butuh itu, sehingga dia kikir akan harta. Tahsyal fakro, kamu takut miskin, wa ta'mul ghina, dan kamu berangan-angan untuk menjadi kaya. Memang begitu. Aku harap tuku HP anyar ini, HP anyar. Aku harap tuku motor anyar, mobil anyar. Nuweleni ditarik sedekah sama masjid sekitarnya. Iman-iman aku ora duwe mobil anyar. Aku pengen mobil sing api itu kan. Nah, karena itu jadi kayak gitu. Jadi dia punya angan-angan, punya awak sehat, punya angan-angan. Nah, saat itulah sedekah itu pahalanya paling besar. Pas awak sehat, sahih, saya itu kikir. Kenapa kok kikir? Karena takut miskin atau ingin kekayaan. Wala tumdil hatta idza balaghatil hulqum, dan engkau tidak menunda-nunda ya, sampai apabila nyawa sampai di kerongkongan, kulta, engkau baru berkata li fulan kada wa li fulan kada, untuk si A dapat uangku sekian, untuk si B dapat uangku sekian, untuk si C dapat uangku sekian. Itu maksudnya gini loh. Maksudnya adalah wala tumdil, dan kau tidak menunda-nunda sedekah sampai kamu mati pun itu masih sedekah. Masih sedekah. Saya mati pun sedekah. Saya tuh di Minongan sama di NDM itu berkali-kali menjumpai kasus begitu. Ini kasus ibu-ibu atau bapak-bapak ya, mungkin dia sudah merasa ajalnya dekat. Nah, dia masih sedekah, dan engkau tidak menunda-nunda sedekah sampai pun ketika mati dia masih wasiat, si fulan dapat sekian, si fulan dapat sekian. Nah, jadi memang ini berarti istilahnya bersegera kebajikan, di antaranya adalah
Saudara, ini sejalan dengan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Makanya saya tuh menyaksikan berkali-kali itu di NDM itu atau di Winongan ya, itu ada ibu-ibu ngasih sekian. Nah terus beberapa hari kemudian ada kabar meninggal. Nah itu ya, itu sesuai di sini. Jangan engkau nunda-nunda sampai pun nyawa sampai di kerongkongan. Dia mengatakan untuk si A sekian, untuk si B sekian. Maksudnya si A itu tidak harus nama orang ya, tapi untuk misalkan wanita Islam sekian, untuk NDM sekian, untuk misalnya Masjid Nur Mirah yang baru bangun sekian, misalnya begitu. Jadi itu sodako, kebajikan sodako. Kebajikan ya tidak hanya sedekah tadi, ya sholat atau apa segala macam. Banyak cerita-cerita sahabat yang dia itu ditawan oleh orang musyrik. Orang musyrik kan kadang-kadang iba, dia iba. Sehingga mau membunuh si musyrik mengatakan, wes kamu tak kasih waktu, kamu gunakan untuk apa waktumu itu. Nah itu selesai cerita sahabat atau tabi'in ya. Terus dia bilang, saya tak sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat. Ada cerita ya, si orang itu mungkin mau menghukum mati, tapi ada rasa iba, kan tetap manusia kan dia manusia. Sakeus tak kayak kesempatan, makanya waktu gue jaluk opo, ya Allah aku biarkan sholat 2 rakaat. Terus sahabat ini cerita itu ya, diceritakan oleh yang lain, dia tidak memperpanjang sholatnya. Yang satu betul bisa selamat, bisa cerita. Atau saya lupa, yang ceritakan Rasulullah atau gimana, saya agak lupa. Tapi hanya begitu. Kalau yang ceritakan yang meninggal kan tidak mungkin cerita. Jadi yang cerita mungkin Rasulullah, saya agak lupa hadisnya. Tapi dia kemudian diberi kesempatan orang musyrik mau ngapain sholat, terus dia tidak memperpanjang sholat. Takutnya orang musyrik berkata, ini sholatnya adalah trik untuk tidak dihukum mati. Sholat terus, enggak, dia sholatnya dipercepat terus dihukum mati. Ada juga begini hadis Nabi, seandainya besok itu kiamat, kemudian kita masih sempat untuk menanam pohon, tanamlah, karena itu memberi manfaat kepada manusia. Kan khairun nasi anfa'uhum linnas. Menanam pohon kan memberi manfaat pada manusia karena ada oksigen, Memang kadang-kadang di Quran tuh menceritakan gitu. Kadang-kadang orang tanya, ada orang tanya, Pak itu loh Pak, Quran udah gak cerita suket itu, wa fakihatahu wa abban. Allah menumbuhkan buah-buahan dan suket. Kok udah cerita suket? Nah itu sebenarnya orang nggak tahu. Para peternak yang punya sapinya ada jutaan, itu sebenarnya kalau saya suket. Jadi kalau dihargai, berharga sekali suket itu. Sebabnya nggak terasa kan, ngarit, dipakai sapi ini, ngarit lagi. Aslinya sapinya cilik, sapinya sedikit. Awalnya kecil sapinya, terus ngarit, ya, ngarit pakai ini sapi sampai 2 tahun. Terus sapi ini harganya naik. Berarti sebenarnya kan suketnya itu loh. Suketnya itu berharga sekali. Nah makanya kita menanam pohon itu berharga sekali. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas. Pokoknya jangan nunda-nunda kebajikan, apalagi taklim jangan ditunda-tunda. Baik, saya rasa itu ya, ibu-ibu, ini bab. Jadi bukan bab beramal ya, tapi bersegera untuk amal. Itu lebih dasar tuh, bab bersegera ya, untuk amal. Nah, baik, itu saya rasa yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Monggo nggih. Tadi kan tentang pohon, itu gambarannya seperti Allah dalam surat Al-Ghaib itu kan ada kalimat poin. Oh iya ya. Bagaimana itu? Iya, jadi itu Goro-goro masalah kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Allah membuat perumpamaan kalimat la ilaha illallah. Itu seperti pohon yang kokoh. Akarnya itu menghujam ke bawah. Maksudnya pohon itu akarnya kuat, enak banjir, enak angin, enggak tumbuh. Orang yang imannya kokoh, wong miskin, wong sangat miskin tetap bertahan. Nah, kalau imannya kokoh, duitnya wakeh, tetap iman orang dolan.
Ya kan ada kan orang karena kaya harus dolan, pijet ning Thailand. Gitu ya. Nah, itu imannya kokoh. Nah, kemudian wa faquha fis sama, cabangnya dia berwibawa dia. Berwibawa dia. Di hadapan orang kafir itu berwibawa. Di hadapan orang-orang yang sombong dia memberi buahnya setiap saat, bermanfaat kepada orang lain. Nah, itu pohon yang baik, itu pohon seperti itu Pak. Kemudian beberapa tahun sekarang itu pohonnya kurma. Nah, itu kan tafsirannya. Tapi kan asluha, yang penting asluha sabitun wa fis sama tu'ti ukulaha. Nah, begitu kira-kira. Nah, baik, ada yang lain lagi mungkin monggo mungkin. Iya, monggo. Iya. Enggak apa-apa, memang begitu. Wa man jahada final dan dia nahu. Jadi begini. Saya tuh juga sama. Wah, saya terus gini, saya pernah haji. Contoh ya, pernah haji. Terus ada nilai orang haji. Terus orangnya kan cerita, wah aku nih kono dos. Aku yo kepengen diketahui oleh momo yang aku kan. Aku yo biyen yo ngono. Tapi kamu dulu, aku kok malah pamer. Nah, itu begitu. Nah, terus apa? Astagfirullah. Nah, itu memang manusia. Manusia itu memang begitu. Makanya segera ingat awalnya fa'alu faisatan al-dhulamu ingat pada Allah dan minta ampun pada di antaranya tadi wes ikhlas wingi. Nah, bareng saya itu malah kepengen dituju. Tadi malam saya murojaah seikhlas karena Allah. Karena terus paginya cerita dia gen di rumah wong. Nah, itu kan. Nah, itu astagfirullah. Memang bisa. Nah, terus gimana? Diperangi supaya pahalanya masih utuh. Diperangi. Jangan dibiarkan. Tuh, aku orang ikhlas dan diperangi. Astagfirullah. Nah, namanya diperangi rasa tidak ikhlas. Nah, memang itu gangguan. Ini wah aku biar pas penggalangan dana gedung sama aku abang gelem biar. Dana sekelas tinggi sekelas. Bareng enak. Wong do cerita baru cerita sisa. Nah, itu memang begitu ya. Nah, seperti itu ya, itu diperangi supaya tetap ikhlas dijaga. Ikhlas dijaga itu kan bisa. Itu kan bisa seperti itu. Kan setannya kan juga pahalanya utuh digerogoti oleh setan supaya pahalanya hilang. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, baik, monggo. Waalaikumsalam. Iya, jadi gini, kalau itu hal yang sifatnya sunnah kayak taraweh di soal 8 masjid ngikutin suaminya bagus. Tapi kalau sifatnya adalah istihad yang memang itu wajib, puasa itu hendaknya tasamuh, istrinya suami tasamuh pada istri juga tasamuh pada suami. Istrinya NU misalnya, suaminya Muhammadiyah badone kemis. Nah, terus itu tasamu. Sebab bagi istrinya kan misalnya istrinya NU ya. Nah, bagi dia kemisnya itu masih Ramadan. Maka jangan taat suami, dia taat kepada Allah. Gitu ya. Seperti itu. Nah, makanya itu kudu ngerti. Kaidahnya begini, al-istihadu la yuqadu bil istihad. Istihad tidak bisa dikalahkan dengan istihad. Istrinya ngikutin fatwanya NU, suaminya ngikutin fatwanya Muhammad. Ya. Nah, tapi ini dalam hal puasa yang wajib, maka istrinya berpendapat kemis itu ya berarti saya poso.
dia tidak boleh ikut suaminya yang ikutin fatwa Muhammad atau sebaliknya gitu. Tapi kalau hanya di lapangan di masjid lebih bagus ikut suami. Tapi kalau yang tadi, nah itu hendaknya tasamuh, tasamuh itu toleran dalam hal istihad itu toleran. Nah dalamnya itu toleran. Memang bisa juga seperti itu. Istrinya NO, suaminya Muhammadiyah. Nah gitu ya. Ya, tapi kalau yang sunnah tadi masjid atau lapangan itu nggak masalah ikut suami, karena hanya sunnah saja. Ya baik, insya Allah ya kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.